Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Alhamdulillah kita telah bertemu kembali dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema yang sangat penting, yaitu menghindari perbuatan zina berdasarkan Quran Surat An-Nur ayat 2. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran Surat An-Nur ayat 2 dengan tartil dan hadis tentang menjauhi perbuatan zina. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar Quran Surat An-Nur ayat 2 dan juga hadis tentang menjauhi perbuatan zina. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan pengertian asbabun nuzul Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan hukum bacaan, hukum tajwid, Quran Surat An-Nur ayat 2. Dan yang terakhir, yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan ayat Al-Quran Surat An-Nur dan juga hadis tentang menjauhi perbuatan zina. Allah telah berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 tentang larangan berbuat zina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya sebanyak 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian dari orang-orang mukmin. Lalu hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang laki-laki berzina, maka keimanan yang ada pada dirinya keluar seperti perginya awan. Jika telah selesai, maka keimanannya tersebut kembali lagi kepadanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum tajwid. Hukum tajwid yang kita bahas terbagi menjadi 5, yaitu nun sukun atau tanwin, hukum mim sukun, hukum gunnah,
qalqalah, dan juga alif lam. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang hukum nun sukun atau tanwin. Hal ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ikhfa, kedua izhar, ketiga idgham bi gunnah, yang keempat idgham bila gunnah, dan yang kelima adalah iqlab. Yang pertama yaitu ikhfa. Ikhfa ketika huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang banyaknya 15, yaitu ta, tha, jin, dal, zal, zai, sin, shun, sod, dot, to, zo, fa, kof, dan ka. Kita namakan dengan ikhfa. Yang kedua namanya adalah izhar. Izhar ini apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6. Apa itu yang 6? Alif ha, ain ha, ghain kha. Kita membacanya dengan jelas. Yang ketiga kita namakan dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yaitu bi artinya dengan, gunnah artinya dengung. Jadi idgham bi gunnah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf yaitu ya, waw, mim, dan nun, kita baca dengan berdengung. Itu pengertian yang tadi. Bi dengan gunnah, dengung. Jadi idgham bi gunnah dibaca dengan cara berdengung. Yang keempat namanya adalah idgham bila gunnah. Bi artinya dengan, la tidak, gunnah dengung. Jadi idgham bila gunnah artinya kita membacanya dengan tidak berdengung. Apa pengertiannya? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah. Hurufnya ini terbagi menjadi 2, yaitu lam dan ro. Yang terakhir namanya adalah iqlab. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Hukum yang kedua yaitu mim sukun. Hukum mim sukun terbagi menjadi 3. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua izhar syafawi, dan yang ketiga dinamakan dengan idgham mutamasilain atau disingkat dengan idgham mimi. Yang pertama ikhfa syafawi dulu kita bahas. Ikhfa syafawi yaitu apabila huruf mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Itu kita namakan dengan ikhfa syafawi. Kalau ikhfa hurufnya ada 15. Kalau di ikhfa syafawi hurufnya cuman ada 1, yaitu huruf ba. Apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Yang kedua namanya adalah izhar syafawi.
hurufnya banyak ya. Pengertiannya, apabila huruf mim sukun atau mim sukun saja ya. Apabila huruf mim sukun bertemu dengan semua huruf kecuali huruf mim dan ba. Kenapa? Karena huruf ba sudah ada di ikhfa syafawi dan huruf mim ada di idgham mutamasilaini. Jadi, apabila huruf mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali dengan mim dan ba, itu kita namakan dengan izhar syafawi. Yang ketiga namanya adalah idgham mimi atau idgham mutamasilaini. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Sedangkan hukum tajwid yang ketiga dinamakan dengan gunnah atau dengung. Pembagiannya yaitu yang pertama mim yang bertasydid dan yang kedua nun yang bertasydid. Pembagian hukum tajwid yang keempat ada qalqalah. Apa saja qalqalah hurufnya? Ko, ta, ba, jim, dal. Atau bisa kita mudah menghafalnya, hurufnya adalah baju di toko. Qalqalah ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama kita namakan dengan qalqalah sugro. Qalqalah sugro yaitu qalqalah yang berada di tengah-tengah kalimat. Sedangkan yang kedua kita namakan dengan qalqalah kubro. Qalqalah yang berada di akhir kalimat. Yang kelima pembagiannya ada alif lam. Alif lam ini juga bisa kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama kita namakan dengan alif lam syamsiyah. Yang kedua alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah adalah alif lam yang tidak dibaca karena ada tasdidnya. Yang kedua alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita baca. Asbabun nuzul Quran Surat An-Nur ayat 2. Asbabun nuzul adalah istilah yang merujuk pada sebab-sebab atau latar belakang turunnya ayat Al-Quran. Pengetahuan tentang asbabun nuzul memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks suatu ayat sehingga kita dapat memahami maksud dan tujuan ayat tersebut dengan lebih baik. Dalam hal ini, Surat An-Nur ayat 2 turun sebagai respon atas suatu permasalahan sosial yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ayat ini bertujuan memberikan solusi untuk menegakkan hukum Allah dan menjaga moralitas umat Islam. Konteks turunnya ayat. Pada masa Nabi Muhammad SAW, zina merupakan perbuatan yang sangat merusak tatanan sosial, moral, dan nilai-nilai keluarga. Zina tidak hanya menghancurkan kehormatan individu, tetapi juga membawa dampak buruk bagi generasi yang akan mendatang, termasuk potensi perselisihan terkait nasab dan juga kehormatan keluarga.
Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan aturan yang tegas dalam bentuk hukuman hudud bagi pelaku zina. Penetapan hukuman ini bertujuan menjaga stabilitas masyarakat dan melindungi kemurnian institusi suatu keluarga. Turunnya ayat ini sekaligus memberikan pembelajaran kepada umat Islam bahwa kehormatan dan akhlak mulia harus dijaga dengan serius. Zina sebagai tindakan yang bertentangan dengan fitrah manusia dianggap sebagai ancaman yang besar bagi keimanan dan tatanan sosial. Dengan adanya penetapan hukuman yang tegas ini, umat diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta menghormati hak individu dan masyarakat secara kolektif. Isi kandungan Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang pertama adalah perintah untuk memberikan hukuman secara tegas. Ayat ini jelas-jelas telah menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan hukuman yang tegas terhadap pelaku zina. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga moralitas dan kesucian masyarakat. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar akan akibat buruk dari perbuatan zina, serta dapat menjauhkan dirinya dari tindakan tersebut. Sedangkan kandungan yang kedua yaitu pelaksanaan hukuman secara adil dan berbasis bukti. Hukuman yang disebutkan dalam ayat ini harus dilaksanakan dengan syarat yang sangat jelas, yaitu harus ada minimal 4 orang saksi yang melihat secara langsung perbuatannya. Sehingga hukum yang ditegakkan benar-benar memiliki dasar yang kuat dan bukan berdasarkan dugaan atau fitnah. Isi kandungan yang ketiga yaitu hukuman di hadapan orang yang beriman. Pelaksanaan hukuman dilakukan di hadapan orang-orang yang beriman. Apa tujuannya? Sebagai bentuk pendidikan dan peringatan bagi masyarakat. Hal ini tidak hanya menjadi sanksi bagi pelaku, tetapi juga sebagai pelajaran bagi semua orang yang menyaksikannya. Yang keempat adalah tujuan utama sebagai pencegahan dan peringatan. Hukuman zina dalam ayat ini bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan peringatan dan mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa. Isi kandungan hadis riwayat Abu Daud. Yang pertama, zina sebagai dosa besar. Dalam hadis di riwayat Abu Daud disebutkan bahwa zina merupakan salah satu dosa besar yang sangat serius dalam Islam. Dosa ini tidak hanya berdampak pada individu saja, tetapi juga dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya agar menjauhi perbuatan zina dan menjadikan kesucian sebagai salah satu prinsip utama dalam kehidupan. Yang kedua, isi kandungannya adalah dampak zina terhadap keimanan. Hadis ini juga menekankan bahwa perbuatan zina dapat menghilangkan keimanan seseorang secara sementara. Artinya,
Seorang pelaku zina yang sedang melakukan perbuatan tersebut dapat mengalami kegelapan hati dan menurunkan kualitas keimanannya, sehingga ia tidak merasakan kedekatan dengan Allah. Yang ketiga, kembali pulih dengan tobat yang sungguh-sungguh. Meski zina adalah dosa yang besar, hadis ini juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun bagi hambanya yang bertobat dengan bersungguh-sungguh. Jika seorang pelaku zina menyesali perbuatannya, meninggalkannya, bertekad untuk tidak mengulanginya, maka Allah menerima tobatnya. Yang keempat, lemahnya iman akibat nafsu. Hadis ini juga mengungkapkan bahwa perbuatan zina menunjukkan lemahnya iman seseorang. Naiknya hasrat dan nafsu dapat mengalahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pelakunya tergelincir kepada perbuatan yang dosa. Perjuangan menahan nafsu adalah bagian dari ujian keimanan, dan keberhasilan dalam menghadapinya dapat memperkuat keimanan kita kepada Allah. Yang kelima, pentingnya menyesal dan berubah. Hadis ini mengajarkan bahwa meskipun dosa zina besar, Allah selalu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk kembali ke jalan yang benar. Menyesal dan bertobat adalah langkah yang pertama yang harus kita lakukan jika terkena dosa. Jika kita melakukan suatu perbuatan dosa. Dengan demikian, proses pertobatan bukan hanya sekedar untuk menghapus dosa saja, tetapi juga memperkuat keimanan dan kesadaran akan pentingnya hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, Ananda sekalian, kesimpulan dari pelajaran kita pada pertemuan kali ini, zina adalah suatu perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dampak buruknya bagi individu, bagi keluarga, dan juga bagi masyarakat. Oleh karena itu, kita wajib menjauhi perbuatan ini. Bagaimana caranya? Dengan meningkatkan keimanan kita, memilih teman dan lingkungan yang baik, serta menjalankan ajaran Islam dengan secara bersungguh-sungguh. Ingatlah Ananda semuanya, menjaga diri dari perbuatan dosa adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membawa kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk menjauhi semua larangannya. Demikianlah. Terima kasih atas perhatian Ananda semua dalam pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.